Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, ternyata hanya maskot sedikit saja bisa menimbulkan 3 triliun rupiah loh, seperti kata Mas Adi tadi loh. Ini berarti penting banget ini kan? Iya betul. Jadi kalau biasa-biasa juga nggak akan sebesar itu kemudian dampak komersialnya. Yang perlu kami sampaikan adalah itu sudah tertuang dalam Whole City Contract dan kemarin juga sudah kami sampaikan kepada Pak Triawan. Di situ kewajiban dari panitia dalam hal ini Kemenpora lah bersama KOI itu harus mendaftarkan hak paten. Ya. Nah pada saat nanti revisi itu yang juga perlu kami sampaikan adalah jangan berharap nanti reward yang diperoleh itu gede, enggak. Kami harus jujur mengatakan berapa sih anggaran yang dipatok, anggaran enggak sampai 200 juta gitu. Karena ini juga sudah mepet. Ini maksudnya anggaran untuk membuat secara keseluruhan untuk membuat ini ya. Tetapi nanti kemudian kok juaranya dapat 200 juta enggak gitu. Karena itu kan dibagi, kita juga bagi untuk memberikan reward, honor kepada tim panelis dan lain sebagainya, pelenggaran. Oke lah. Tapi poinnya adalah once itu sudah ditetapkan, taruhlah nanti akhir Februari ya. Kami pasti akan mendorong dan kami ini juga di-push oleh via OCA agar segera dipatenkan. Pada saat sudah dipatenkan, itu nanti yang bersangkutan kreatornya itu punya hak. Dia akan punya hitung-hitungan. Tidak hanya kepada OCA, tidak hanya kepada kami, tidak hanya kepada para sponsor, tapi semua pihak yang dianggap menggunakan dari maskot itu sendiri. Jadi kalau maskotnya oke, ya ujung-ujungnya akan berharga sangat lukratif sekali. Gitu. Artinya hitungannya bukan dari berapa persen yang kemudian menjadi pemasukan dari hasil komersialisasi logo itu, Pak? Nanti ada kontraktual tersendiri istilahnya, dan itu berlaku tidak hanya di Asian Games ini, tapi juga di Olimpiade dan lain sebagainya. Mas Adit silakan kalau kopinya. Ini sebagai bonus kepada supaya para pemirsa juga berlomba-lomba untuk berpacu ikut. Tapi kalau yang nanti mematenkan itu dari pemerintah? Kami ingin membantu, memfasilitasi. Karena kalau enggak, ya kan kadang-kadang kan diantara kita khilaf ya. Khilaf tiba-tiba kemudian dipakai oleh pihak asing, kita enggak nyalahkan pihak asing gitu. Makanya once itu diumumkan, dideklar oleh pihak Kemenpora, kami akan buru-buru untuk mengantar pada yang bersangkutan secara administratif kepada kantor Kumham. Itulah sebabnya di dalam Whole City Contract disebutkan, once itu diumumkan, dideklar, harus hari berikutnya urusannya harus sudah langsung ke kementerian terkait. Kalau sudah resmi nanti maksudnya hitung-hitungan itu si kreatornya ini bisa mendapatkan profit lebih gitu dari penggunaan itu? Bisa? Iya. Dan itu tuh lazim di mana-mana gitu. Ini bisa menjadi semacam trigger atau stimulus juga ya sebenarnya Mas Adit ya bagi teman-teman ataupun juga animator seperti Mas Adit begitu ya? Ya ini menarik sekali ya berita dari Menpora ini, mereka membuka ruang untuk masalah royalti dan sebagainya untuk para kreator. Jadi kami sangat mengapresiasi untuk hal ini dan ya kita berharap Drawa ini juga berubah menjadi lebih keren sih menurut saya. Tapi namanya tetap Drawa. Namanya tetap Drawa. Dari cendrawasih. Cuman looknya doang ya, abis operasi plastik gitu maksudnya. Baik, tapi Mas Adit ini terkait dengan masalah teknis nanti semacam kompetisi yang Anda buat dan teman-teman begitu kan. Itu nanti akan seperti apa juga pembagian hasilnya, artinya pemenangnya itu yang kemudian diangkat namanya dan diserahkan ke tim Bekraf dan juga Kemenpora kah atau komunitas Anda yang mewakili atau seperti apa Mas? Kalau dari kompetisi unofficial kami kan memang tidak ada kaitannya dengan Bekraf dan Menpora, tapi ini juga bisa menjadi referensi bagi dua institusi ini. Kita optimistis kalau ada yang menang gitu dan bisa menjadi rekomendasi untuk logo mereka. Serahkan ini langsung ke Menpora untuk langsung komunikasi aja gitu. Seperti itu. Tapi kalau dari kompetisi kami itu awalnya kita cuma kasih tetap ada hadiahnya kalau dari kami itu namanya mystery box. Tapi nggak tahu. Tapi ya kalau mystery box bisa jadi Anda belum beruntung. Itu yang bikin orang penasaran sebetulnya. Itu lomba-lomba yang karena setiap bulan kita memang bikin lomba di online. Itu hadiahnya tetap mystery box. Mas Adit sendiri ikut nggak kompetisi ini? Kompetisi kalau ini kan memang kompetisi tertutup ya. Jadi kami belum tahu gitu. Karena informasinya baru tahu Tapi tetap terbuka ya. Maka tadi saya katakan meskipun nanti akan ditetapkan oleh via BEK sama kami, tapi orang-orang kayak sekali Mas Hadi dan yang lain tetap terbuka. Artinya mereka menyerahkan kepada BEK ataupun kepada kami dan itu akan kami serahkan kepada tim panelis gitu. Tetapi sifat sayembaranya tetap tidak ada. Jadi hanya beauty contest
secara terbatas saja. Saran berarti Pak Gatot untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi teknisnya apa nih? Kalau misalnya mereka udah bikin, mereka ngirimnya ini dalam bentuk formatnya apa? Ngirim surat, telepon atau seperti apa sih? Sekarang semua sudah berbasis IT ya. Karena kalau dalam bentuk hard copy kami juga kesulitan juga. Sampaikan saja kepada kami karena terus terang misalnya saya ya gitu. Kan nomor email email address gampang juga diketahui, di siaran pers juga diketahui misalnya, atau HP di 08118989504 atau email juga. Setiap kali kami membuat siaran pers selalu di bawahnya ada emailnya, kayak contohnya gsdewabroto@gmail.com. Dan kemarin sudah hampir 10 yang masuk di box kami. Cukup gitu. Antusias begitu masyarakat sebenarnya. Nanti saya yakin setelah ini pun juga akan banyak. Ya pemirsa Berita Satu ada 700 berapa? Iya betul, 200 juta dulu katanya, tapi juga dibagi-bagi ya, jangan lupa ya. Ya tapi Pak, ini kemudian yang akan menilai, artinya kalau semacam kompetisi kan ada dewan juri, nantinya siapa ini kalau dari Backcraft sendiri? Besok hari Senin atau Selasa kami akan duduk bareng dengan tempatnya Pak Triawan. Nanti yang akan kami bahas adalah pertama siapa-siapa yang akan ditunjuk menjadi tim juri atau panelisnya. Kemudian yang kedua mekanisme penilaiannya seperti apa, standarnya seperti apa. Kemudian juga membakukan tadi filosofinya supaya masyarakat juga lebih paham. Kemudian yang ketiga, kapan kami harus menyelesaikan tugas ini. Jadi semua itu tergantung pada saat pertemuan di awal minggu depan ini. Akan sangat penting. Dan kami apapun kegiatan dari tim ini akan kami selalu update secara terbuka biar publik juga bisa mengkritisi mumpung belum ditetapkan. Tapi ini waktunya nggak panjang nih Pak ya. Berapa nih Pak yang lambat, kapan gitu biar masyarakat? Ya kalau tadi tadi Mas Adi tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu nggak usah khawatir. Waktu itu ada pemberitaan bahwa harus dilaporkan ke OCA tanggal 10. Sebetulnya yang terjadi adalah OCA itu bisa kami beritahu hanya secepatnya. Karena OCA itu di minggu ketiga bulan Januari ini juga akan datang ke sini, tetapi kalau kepastiannya, kalau desain kami pada saat pertemuan nanti hari Senin Selasa, moga-moga paling lambat semua itu bisa kami terima sebelum tanggal 20 Januari gitu. Sebelum tanggal 20. Nah Mas Adit, ini kan adalah logo atau maskot revisi begitu. Kita tidak berharap kemudian pada saat maskot itu diluncurkan lagi atau diumumkan, itu ada kontroversi lagi begitu. Mas Adit berharapnya seperti apa nantinya dengan logo yang akan dikeluarkan berikutnya? Ya saya harap logo ini pertama karena panelisnya nanti orang-orang yang mumpuni di bidang desain, itu dia bisa memfilter karya-karya yang akan masuk tadi, itu lebih baik lagi. Jadi kalau secara spesifik seperti apa saya tidak bisa menjabarkan, tapi yang jelas ini sangat ya memang ini figur cendrawasih dan ini memang event Asian Games di Indonesia dan anak saya senang melihatnya, jadi mau untuk membeli Tolak atau ukurnya anaknya, anak atau keluarga gitu ya. Jadi ini dan bisa mudah untuk diaplikasikan ke mulai dari yang sifatnya merchandise sampai yang animasi. Karena kalau karakternya rumit, dianimasin juga susah, dibikin komik juga susah, dibikin meme juga susah, jadi yang mudah untuk diaplikasikan di berbagai macam media. Gitu. Ini juga sebenarnya maskotnya nanti ada meme-nya kok. Yang sekarang sudah ada kan? Iya, sedang ada. Bentar lagi mungkin. Gitu ya, selalu ada meme-nya. Pak Gatot terakhir mungkin apa harapannya ke depan Pak? Ini mungkin bagaimana peran serta masyarakat supaya mereka termotivasi untuk ikut serta dalam pembuatan maskot ini? Pertama adalah kami menyikapi positif ya kritikan dari masyarakat itu ya. Itu bagian bahwa tadi di awal sudah saya katakan ini Asian Games itu bukan milik kami, adalah milik bangsa Indonesia. Bahkan milik Asia gitu. Makanya OCA pun juga mereka wanti-wanti juga agar segera ditetapkan. Nah satu poin yang perlu saya sampaikan ini dalam kesempatan yang baik ini adalah OCA tidak menetapkan bahwa maskot atau logonya itu harus gini, persyaratannya tidak pernah. Di dalam positif kontrak tidak disebutkan. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai pemirsa juga ada yang pandangan, jangan-jangan nanti melanggar ketentuan OCA itu sendiri, itu satu. Kemudian yang kedua, ini mumpung kesempatan yang sangat bagus pada siapapun, silahkan untuk juga turut berpartisipasi. Tetapi bagaimana kriterianya itu tidak akan kami, sekali lagi tidak kami sayembarakan secara terbuka. Bukan berarti kami tidak menghargai masyarakat, tapi karena profesi di bidang itu sudah ada yang
meminjam istilahnya Mas Adi tadi yang sudah mumpuni, tim panelnya juga sudah mumpuni. Gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti ya akan seperti apa maskot yang diresmikan. Oh sudah diresmikan, tapi yang betul-betul sudah jadi itu seperti apa? Dan mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat, blogger, netizen, pokoknya masyarakat masa kini gitu ya, yang kekinian. Baik, terima kasih Pak Gatot dan juga Mas Adi tadi bersama kami. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Lunch Talk. Saya Kevin Egan. Dan saya Veronica Moniaga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.